Mari kita awali dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang rencana kerja anggaran, di mana di dalamnya akan membahas muatan materi tentang yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan penyusunan, yang ketiga ada tahapan penyusunan, yang keempat ada materi atau regulasi yang harus dipahami, dan yang kelima adalah format RKA. Langsung saja kita mulai dengan bahasan selanjutnya. Bahasan yang pertama tentang dasar hukum penyusunan RKA SKPD, yaitu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar harga satuan pemerintah provinsi tahun 2022. Jadi, berdasarkan pengertian dari dasar hukum tersebut, apa itu RKA SKPD? RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan kementerian atau lembaga, rencana pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan RKA SKPD adalah yang pertama, RKA digunakan sebagai dasar penyusunan APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan. Yang kedua, untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang. Yang ketiga, RKA digunakan sebagai landasan formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana. Yang keempat, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan. Yang kelima, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasional. Yang keenam, untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang ketujuh, untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Tahapan penyusunan RKA SKPD. RKA SKPD dalam bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintahan daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening melalui tahap-tahap. Yang pertama, SKPD melakukan validasi dan update informasi pendapatan sebagai dasar dalam menyusun RKA pendapatan berdasarkan database pendapatan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS. Yang kedua, SKPD melakukan validasi dan update informasi belanja yang mengacu pada standar harga satuan, ASB, dan standar lainnya sebagai dasar dalam menyusun RKA belanja berdasarkan database belanja pada proses RKPD, KUA, dan PPAS. Yang ketiga, SKPD selaku SKPKD melakukan validasi dan update informasi pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun RKA pembiayaan berdasarkan database pembiayaan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS. Yang keempat, Kepala SKPD melakukan validasi atas RKA pendapatan, RKA belanja, dan RKA pembiayaan sebagai dasar terbitnya RKA SKPD untuk selanjutnya disampaikan ke TAPD untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi. Tahapan yang terakhir adalah SKPD melakukan penyesuaian pada RKA SKPD terhadap hasil verifikasi dan sinkronisasi TAPD. Berikut adalah materi atau regulasi-regulasi yang harus dipahami dalam penyusunan RKA. Untuk format RKA SKPD, yang pertama ada rencana kerja SKPD. Di dalamnya berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Yang kedua, ada bagian anggaran. Berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, yang dirinci menurut jenis belanja, perkiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan SKPD.
Bagaimana Bapak Ibu? Dari penjelasan singkat yang kami berikan, apakah Bapak Ibu sudah mulai memahami apa itu tentang rencana kerja dan anggaran SKPD? Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah keinginan. Sekian dan terima kasih.